Shalom semua. Shalom. Macam mana kurang semangat kita nih hari kan? Shalom semua. Shalom. Ya, kita bersyukur karena dapat berkumpul bersama-sama sekali lagi untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menjemput Coach Jusil untuk memberi sedikit taklimat tentang SOP kita di gereja ini. Sekaligus berdoa untuk pembukaan pada kita. Dipersilakan. Shalom. Kita tetap bersemangat karena Tuhan begitu baik kepada kita. Dia membawa kita di tempat ini pada pagi ini dengan kerinduan yang baru, semangat yang baru untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Amin. Haleluya. Ya, seperti biasa sebelum kita memulakan ibadah kita, kita diperingatkan bersama tentang SOP kita. Oke, yang pertama kita kena tulis nama dan ambil bacaan suhu, dan itu yang paling utama lah. Dan kedua, kita juga terus mengamalkan penjarakan sosial ataupun tempat duduk kita, dan sudah diatur seperti ini. Harap ini sudah menjadi kebiasaan, bukan baru lagi tapi kebiasaan lama sudahlah, sebab kini saya ingat minggu ke-6 sudah kita kelima ke-6 yang beribadah, dan kita sudah amalkan SOP seperti ini, dan ini bukan asing lagi bagi kita bersama. Juga kita kena kerap cuci tangan, terutama sekali selepas menggunakan tandas. Dan bila kita balik nanti, kita gunakan laluan di bilik sebelah, ada tangga di bilik sebelah untuk laluan turun. Dan saya ingat itu saja yang perlu diperingatkan selalu. Dan juga kalau ada yang tidak mau bersalaman dengan kita karena kita mau ikut SOP, jangan ambil hati. Ya, walaupun kita hulur tangan dia, kalau dia tidak sambut jangan ambil hati, ya, sebab kita kena ikut aturan-aturan. Ada yang mau ikut betul-betul dan ada yang sederhana ikut, tetapi pada dasarnya kita digalakkan untuk ikut betul-betul aturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Oke, pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun tidak terlalu banyak, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak ada bezanya, tidak ada kurangnya kuasa Tuhan, walaupun kita jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, pada pagi ini mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur karena kita sekali lagi dibenarkan, diizinkan Tuhan untuk berbakti bersama. Kita juga mengingatkan mereka yang tidak dapat hadir karena masalah-masalah tertentu. Ada yang menjaga saudara mara di hospital, ada yang sendiri tidak sehat, dan juga terutama bagi mereka yang betul-betul ada kerinduan untuk datang, tetapi mereka punya anak kecil dan tidak mengizinkan mereka datang beribadah. Kita semua ingatkan mereka, dan biar Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Nya memberikan penghiburan kepada mereka, dan mereka sentiasa mendapat perlindungan daripada Tuhan juga. Mari kita semua berdiri dan kita berdoa dengan suara yang kedengaran. Nanti saya akan aminkan doa kita bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami menaikkan pujian syukur kepadamu karena kebaikan-Mu Tuhan yang telah memungkinkan kami datang beribadah di tempat ini pada pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami. Biar pada pagi ini Tuhan, kami dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan kami memuji-muji dan menyembah Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingatkan mereka yang tidak sempat hadir dengan berbagai masalah di dalam kehidupan mereka. Kami mengingatkan mereka yang dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, tetapi mereka punya halangan karena anak kecil, dan mereka tidak dibenarkan oleh
ketetapan pihak berkuasa untuk membawa anak-anak mereka datang di tempat ini. Namun kami percaya Tuhan bahwa dimanapun mereka berada, Tuhan terus memberikan penghiburan kepada mereka. Biar sukacita surga terus ada di dalam kehidupan mereka, dan biar hari-hari yang mereka lalui bahwa Tuhan sendiri yang akan menjaga dan memelihara mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang tidak sempat karena masalah kesehatan pribadi. Tuhan, kami berdoa supaya mereka mendapat penghiburan, bahkan pemulihan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan, supaya pada masa-masa yang akan datang mereka berkesempatan untuk datang di tempat ini. Juga kami mau berdoa bagi mereka yang tidak sempat hadir karena masalah kerja, mungkin mereka kena outstation ataupun mereka yang lain karena shift kerja dan sebagainya. Tuhan, apapun pergumulan mereka hari ini, saya percaya Tuhan yang menjawab setiap persoalan mereka, sehingga hari-hari yang mereka lalui itu mereka tidak merasa gusar, tidak merasa susah, karena Roh Kudus yang bekerja dan sentiasa berkarya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk penetua Tuan Royal yang ada di sana kan pada pagi ini. Apapun pelayanan yang sudah dipercayakan kepadanya, Tuhan juga akan memakai dia dengan luar biasa, sehingga dia menjadi berkat dan mendorong banyak jemaat untuk terus setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini sekali lagi kami isytiharkan Roh Kudus bebas bekerja di tempat ini, bahkan dalam setiap hati kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh membuka hati kami dan siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan pada pagi ini, biar dengan segenap kekuatan mereka akan melakukan tugas pelayanan mereka pada pagi ini, karena mereka diberikan sukacita dan damai yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Biar semua yang kami lakukan pada pagi ini untuk membawa kami lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih yang khusus. Tuhan Yesus baik, amin. Mari pada saat ini kita serahkan hati kita dan pikiran kita dalam kendalian dan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bekerja Roh Kudus dalam hati kami saat ini. Haleluya.
Penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kau yang ku perlu, untuk terutama hidupku. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kau yang ku perlu, Kau terutama hidupku. Oh, Kau yang kami perlu, Kau yang ku perlu, Kau terutama hidupku. Kau yang ku perlu, Kau terutama hidupku. Haleluya, Kau yang kami Tuhan kita maha besar, amin. Ya Raja atas segala raja, haleluya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala
berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja Raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja Raja, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja Raja, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja Raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang.
Bapa di surga, terpujilah Engkau. Seperti nyanyian yang kami nyanyikan, Engkaulah pengharapan kami. Tidak ada yang lain yang kami andalkan selain daripada Engkau sendiri. Sebab itu Bapa di surga, di tengah-tengah dunia yang gelap ini pun, kami percaya apabila Engkau memberikan kami kekuatan, menyertai kami boleh bersinar seperti bintang-bintang di dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Terima kasih, silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk peluang yang diberikan kepada saya untuk menemani kita belajar firman Tuhan pada minggu ini, pada hari ini. Dan saya yakin bahwa kita sudah mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Dan saya rasa ini di stream ada di orang di rumah boleh dengarkan ya? Tidak kali ya? Oke, tidak apa-apa. Puji Tuhan, tema yang diberikan kepada saya sebenarnya tidak terlalu kepada tema, tetapi memandangkan pada bulan ini saya dipahamkan kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab, beberapa tokoh Alkitab, dan saya memilih Daniel. Dan dalam buku kitab Daniel kita boleh buat banyak tema, tapi saya buat tema simple saja untuk hari ini kita renungkan dalam bentuk pertanyaan. Daniel apa rahasia? Daniel adalah salah seorang atau contoh di mana orang yang bersandar kepada Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia bukan saja survive sebagai manusia yang hebat, tetapi dia menjadi berkat bagi orang lain dan banyak orang. Okay? Nah, mari kita baca di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Oke, di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, kita baca ayat ini dulu. Akan bersinarlah, dari terjemahan versi Borneo, akan bersinarlah orang yang bijaksana seperti cahaya cakrawala, dan mereka yang memimpin ramai orang kepada perbenaran akan bersinar seperti bintang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Okay. Bahagian ini memang konteksnya adalah pada waktu akhir zaman. Orang yang memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengikuti Tuhan, hidup mereka ada perbedaan. Kalau kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 28, Daniel ini berkedudukan tinggi pada masa pemerintahan Darius dan pada masa pemerintahan Kores, orang Farsi. Okay. Jadi nanti kita lihat dulu sedikit sejarah mengenai Daniel. Okay. Next, di slide seterusnya. Daniel masih remaja ketika peristiwa, kalau kamu baca nanti di seluruh kitab Daniel, khususnya baca dulu pasal 1 hingga pasal 6. Dia pada masa itu dia masih remaja. Di bab 1 ini ayat 1 sampai 21 dia masih remaja. Pada masa itu maksud saya Nebukadnezar
Ya, Raja Babel datang untuk mengepung Raja Yehuda, Raja Yehuda, dan membawa ada ramai orang muda ke istana Babel untuk diajar dan dipersiapkan menjadi pelayan di istana, tetapi tetap status sebagai orang buangan. Oke. Jadi dia berusia sekitar 80-an ketika menerima berbagai penglihatan, termasuk yang kita baca tadi di bab 12 itu sekitar umur dia sudah sekitar 80-an sudah. Waktu dia dibawa ke Babel baru masih remaja, mungkin sekitar 16 atau 17 tahun. Oke, masih muda. Oke, next. Nah, Daniel itu, arti Daniel itu adalah Allah adalah hakimku. Nah, kalau kamu ada Daniel, kan nama dia Daniel. Jadi, kalau kamu kalau kamu yang lain kali ada anak, kamu kasih nama dia Daniel. Daniel itu maksudnya Allah adalah hakimku. Jadi bagus itu namanya. Jadi setiap tidak heran Daniel itu dari anak-anak lagi, dari remaja lagi, dia sudah mungkin mengerti maksud namanya. Allah adalah hakim. Maksudnya dia selalu merujuk kepada Tuhan apapun yang berlaku di dalam hidupnya. Oke? Dia kemungkinan juga kalau menurut teks dua raja-raja dan Yesaya itu dia dari keturunan Raja Hizkia, artinya memang Daniel orang bangsawan juga, dia keturunan raja dan berasal dari keluarga terdidik dalam kalangan atasan di Yerusalem. Daniel 1:3-6. Artinya waktu Nebukadnezar membawa orang muda di Babel, dia tidak ambil orang biasa, dia ambil yang betul-betul ada quality punya pemuda di situ. Okay. Nah, kalau kita lihat, next. Nebukadnezar Raja Babel mengepung kota Yerusalem pada tahun ketiga dalam zaman pemerintahan Yoyakim, yaitu Raja Yehuda. Itu sekitar 572 sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir. Ini perkara ini berlaku. Dan Tuhan sendiri menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Nah, dalam konteks bangsa Israel, apabila orang Israel yang merupakan umat Tuhan, mereka mulai lupa Tuhan, mereka mulai buat apa yang mereka suka sendiri. Akhirnya Tuhan biarkan mereka ditawan oleh kuasa besar, kuasa asing yang lain. Dan ini yang berlaku di sini. Okay? Tuhan sendiri, kalau bukan Tuhan serahkan mereka kepada Nebukadnezar, itu tidak mungkin berlaku. Okay? Mereka dibuang ke Babel oleh karena mereka, ini adalah satu pengganapan daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan, kalau kamu menyimpang daripada, maksudnya dia biarkan musuh buat sesuatu kepada mereka. Oke? Nah, ini berlaku. Ini Raja Nebukadnezar menyuruh ketua pegawai istananya untuk membawa beberapa orang muda yang tidak ada cacat celah, bagus perawakan, memahami segala kebijaksanaan, berpengetahuan luas, mengerti ilmu, dan berkemampuan untuk berkhidmat di dalam istana raja. Ini remaja memiliki quality ini luar biasa betul itu. Kan? Kita harap kita punya remaja-remaja, kita bina betul-betul, latih mereka, persiapan mereka menjadi remaja-remaja yang disukai oleh siapa saja. Laku di mana-mana, laku di mana-mana. Membuat kebaikan di mana-mana, beri impact yang positif di mana-mana. Memang tidak mustahil. Remaja kita boleh kita bina begitu.
Tapi kita itu bukan otomatis lah terjadi. Kalau dalam bangsa, kalau kita lihat konteks di orang Israel ini, mereka ini yang memang orang-orang bangsawan, mereka itu dididik luar biasa. Oke. Dan Raja Nebukadnezar yang bukan orang Yahudi itu, waktu dia menawan bangsa Israel dan dia mau cari orang yang berhikmat di istananya yang boleh diharap, rupanya dia nangkap mereka ini, quality ini, dia ambil mereka. Oke? Jadi ramai orang muda dari Yahuda dibawa ke Babel, Babylon. Dan ada 4 orang disebut dalam bab 1. Nama dia Daniel, Hanania, Misael, dan Azria. Ada ramai lagi. Ini saja yang disebut. Berarti bagus juga kan di Yahuda itu, banyak yang hebat-hebatnya orang muda. Waktu dia di Babel, mereka dinamakan diberi nama Babel. Daniel diberi nama Belshazzar, Hanania, Sadrak, dan Misael itu Mesak, Azria, Abednego. Jadi mereka ada nama baru. Nama apa maksudnya itu mereka raja sebenarnya berusaha menyerapkan mereka dalam budaya di Babel. Termasuk saya yakin mereka punya kepercayaan mesti diserapkan di dalam penyembah berhala di Babel. Adakah mereka lakukan itu? Adakah mereka terpengaruh? Oke. Nah, kalau kita lihat di secara kronologi, Daniel termasuk salah satu nabi perjanjian lama yang terakhir. Jadi kalau bab 1 sampai 6 itu dia mempertunjukkan bagaimana seorang pribadi yang mempertahankan imannya di tengah-tengah kegelapan dan menjadi orang yang cemerlang di tengah-tengah cabaran yang luar biasa. Tapi kemudian di bab 7 sampai kepada bab 12 ini adalah kehidupannya sebagai nabi. Dan dia dianggap nabi perjanjian lama yang terakhir. Dan hanya Hagai, kalau kamu baca kitab perjanjian lama, kamu menjumpai nama-nama ini, Hagai, Sakaria, Maliaki. Dan kemudian dia adalah rekan sezaman yang lebih muda dari Yeremia. Dan mungkin semua sama umurnya dengan Yehezkel. Jadi itulah nama-nama ini kamu jumpa di dalam perjanjian lama. Mereka ini orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, memberitahu apa yang patut dibuat oleh umat Tuhan. Oke? Daniel salah satu. Nah, mari kita lihat pengaruh Daniel. Daniel telah berkhidmat di bawah 4 raja. Nebukadnezar, kemudian ada anak Nebukadnezar, Belshazzar, hampir nama dia. Kemudian selepas dia nanti ada lagi ada Darius, dan lepas itu ada Koresh. Tapi ada perubahan-perubahan dalam pemerintahan itu. Tapi raja berganti-ganti. Daniel kekal dalam masa 4 pemerintahan. 4 masa itu. Okay. Nah, di ayat 37, kalau kamu baca di bab 4 itu, Nebukadnezar telah menjadi sombong. Dan dia dimulai dengan bermimpi, lalu orang tidak tahu bagaimana menafsir mimpinya. Daniel datang untuk memberitahu dan sekaligus menegur Raja Nebukadnezar bahwa kau tidak boleh sombong. Kalau kau sombong, ini akan berlaku. Dan betul-betul terjadi. Dia telah menjadi seperti binatang, makan rumput. Dia diturunkan betul-betul turun. Tapi selepas itu, dalam penafsiran Daniel dan mimpinya juga itu, dia beritahu bahwa satu masa Tuhan akan angkat balik dia selepas dia sadar akan kesombongannya. Dan memang Tuhan angkat balik. Selepas dia sadar, lalu 37 ini dia punya pernyataan. Saya percaya ini adalah pengaruh kesan daripada kehidupan atau
Daniel yang walaupun sebenarnya buangan di situ, dibuang tapi berharga. Wah, itu bagus kan? Walaupun dibuang tapi berharga. Kalau kamu dibuang oleh boyfriend atau girlfriend, pastikan kau masih berharga. Amin. The next is lebih bagus. Wah, itulah kan. Dia buangan tadi, dia berharga. Dan perhatikan ayat 37. Sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggi dan membesarkan Raja Surga, dan sebab segala perbuatannya benar, belaka, dan jalan-jalannya adil, dia sanggup merendahkan orang yang hidup dalam keangkuhan. Jadi Raja Nebukadnezar sedang orang yang hidup dalam tidak kenal Tuhan, dia mulai terbuka pikirannya tentang Tuhan. Karena apa? Kehadiran seorang pribadi yang mempertahankan imannya di tengah-tengah dunia yang gelap. Saya berdoa supaya orang umat Tuhan, kita semua orang Kristen seperti itu. Khususnya kamu yang kalau macam kami ini pastor-pastor atau bukan. Memang kami berusaha hidup kudus juga, tapi tidak terlalu banyak bergaul dengan segala macam orang yang macam-macam. Tetapi dunia sekarang kan dunia internet, semua dunia kita pun ada di tengah-tengah di situ. Kalau saya buat jahat melalui dalam talian juga, itu boleh pun terjadi. Tetapi kamu yang macam banyak berada di marketplace atau di mana-mana saja, kadang-kadang bergaul dengan orang yang memang belum kenal Tuhan dengan segala macam, kan? Segala macam. Tapi kalau kita membuat pendirian awal bahwa tidak kira bagaimana, di mana, apa saja keadaan, saya memastikan sinarku bersinar. Orang lagi begitu kan. Jadi Daniel seperti itu. Akhirnya Nebukadnezar yang begitu ganas, jahat, akhirnya dia mengakui Tuhan yang berkuasa, kasih jatuh yang sombong, kasih naik yang rendah hati. Jadi ini bagus untuk kita pertimbangkan. Nah, sekarang kita lihat pengaruh Daniel lagi di dalam hidup seorang raja yang lebih berkuasa. Dia bukan hanya memerintah Babel, tapi dia punya kekuasaan itu. Menurut Alkitab pada masa itu cara mereka menyebutnya adalah seluruh bumi. Artinya hampir setiap tempat ada di bawah pemerintahannya. Nah, kalau kita lihat ini selepas Nebukadnezar itu, selepas anaknya, kemudian lepas itu baru Darius, Raja Darius. Nah, di situ Raja Darius harus berkuasa malam itu. Oke, saya beri sedikit konteksnya. Waktu itu Daniel sudah diangkat kira salah satu orang penting dari 3 orang yang terpenting di Babel. Dan Alkitab memberitahu Daniel lebih hebat daripada yang 2 ini. Lalu yang 2 ini iri hati. Lalu karena mereka iri hati, mereka buat konspirasi politik. Mereka berusaha cari jalan bagaimana mau kasih jatuh si Daniel. Nah, ini biasalah dalam politik kan, apalagi masa sekarang nih, tumbang menumbang, lompat melompat, landing melanding, dia tahu bagaimana lagi. Tapi ini 2 orang ini tidak puas hati. Dia berusaha mencari jalan bagaimana kasih jatuh di Daniel. Lalu mereka buat rancangan, strateginya cukup. Dia bilang cek hidupnya. Kalau kita nampak satu kelemahan, kekurangan, kita gunakan kelemahan itu untuk menjatuhkan dia. Jadi spy di sana sini disuruh untuk cek apa Daniel buat setiap orang. Bayangkan kalau ada spy begitu cek hidup kita bagaimana, susah. Kemudian akhirnya mereka kata, kesimpulan daripada mereka punya project mencari kelemahan itu, mereka
satu pun kelemahan. Wow, ini luar biasa. Undilah orang begini, Anda tahu. ada orang kita yang boleh dipilih macam ini. Undi orang macam ini. Dicari kelemahan, tidak dapat satu pun dia dapat cari. Lalu akhirnya mereka begini. Oleh karena Daniel itu percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan yang hidup, berkata satu sajalah kita boleh hantam dia. Lalu mereka kata melalui dia punya ibadah. Setiap hari dia 3 kali berdoa. Tiap kali mereka tahu, rupanya mereka pun tahu, mereka nampak. Mereka pergi cek itu pun, bayangkan 1 atau 2 kamu orang pergi cek. Waktu kamu buat 1 2 orang pergi tengok, kan? Kau berdoa bagaimana dia orang tahu? Kau menghadap kau menghadap di mana saja? Kiblatmu di mana dia orang tahu. Lalu mereka perhatikan bahwa Daniel berdoa menghadap ke Yerusalem 3 kali 1 hari. Jadi ini kita boleh buat. Lalu apa mereka lakukan? Dia beri cadangan kepada Raja Darius, buat peraturan ini. Selepas peraturan ini dibuat, kasih cap dengan cincin raja dan tidak boleh diubah. Apa yang mereka buat? Pada masa tertentu ini tidak ada orang yang boleh memohon kepada dewa lain kecuali dewa Babel. Nah, memang kanak si kawan kalau begini kan, memang masuk perangkap. Setelah peraturan itu dibuat, mereka cek lagi kehidupan Daniel dan dia masih lagi seperti biasa. Waktu mereka laporkan kepada Raja Darius terpaksa, bayang, siapa tidak terpaksa akur karena dia sudah sign itu peraturan. Dia tidak tahu pada awalnya bahwa peraturan itu memang untuk mengenakan Daniel. Kalau kita lihat konteks, pada masa itu Raja Darius sudah sangat-sangat menghormati Daniel, menyayangi Daniel. Karena dia nampak kehidupan Daniel yang luar biasa. Tetapi karena peraturan ini dia terpaksa. Akhirnya dia terpaksa beri perintah, buanglah Daniel ke gua singa. Nah, di gua singa itu apabila ada orang yang mau dihukum, ada yang mengatakan tidak diberi makan 3 hari. Artinya lapar betul loh. 3 hari itu singa. Apa-apa yang landing memang sarapan pagi. Itulah kan. Tidak kira apa binatang ke manusia kok kasih landing di sana, memang untuk sarapan pagi atau sama makan tengah hari itu gini mereka. Jadi mereka buang di Daniel di sana. Nah, itulah sebabnya Raja Darius harus berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Raja berpuasa untuk Daniel yang enak. Dia berpuasa supaya dengan harapan itu singa tidak ganggu dia. Dan sampai dia hilang selera makan. Ya, baca itu kan. Dia hilang selera makan. Tidak menghiraukan makan lagi, menyiksa diri, tidak makan, mengesampingkan fellowship dan lain-lain. Bersendirian aja itu raja, dia bayangkan itu, sayang betul dia dengan Daniel. Tapi apa boleh buat, kan perintah kepada dia. Nah, selepas itu kalau kita lihat raja tidak mau dihibur, itu tomat. Biasanya kalau raja mau dihibur banyak, karena kalau macam di wayang-wayang itu kan banyak dayang-dayang menghibur. Itu no dayang. Tidak perlu. Saya tidak perlu tutup kamar wanita menghibur, tidak diperlukan. Keindahan lirik dan melodi telah pudar, sendirian lebih selisa dan lain-lain. Itulah perasaan pengalaman raja itu. Coba bayangkan itu. Bagaimana kualiti hidup Daniel itu sampai disayangi raja sampai begitu. Kurang buangan tuh di sana.
dia orang buangan, Daniel orang buangan. Oke, next. Nah, kalau kita lihat di masa itu raja itu ada sesuatu yang mengganggu ketenteraman. Oke, mata pun tidak sanggup melihat. Katil terasa seperti menolak kehadirannya. Raja tidak sanggup tinggal. Oh, tinggal itu. Bila urapan itu apa itu? Urapan dari gua itu masuk di rumah. Dan sampai raja terjadi seperti rasa seperti itu. Oke, jadi memang luar biasa. Saya pun rindu membangun satu hidup yang seperti itu. Disayangi, paling disayangi pun disayangi istri lah. Disayangi oleh anak-anak. Sekurang-kurangnya begitu kan. Banyak orang yang tidak langsung betul dia hidup tidak quality. Anak pun tidak mau hormat mereka. Suami tidak hormat istrinya, janganlah menghakimi begini. Tapi maksudnya keadaan boleh terjadi seperti itu. Karena apa? Kita lupa bersandar pada Tuhan dan mengambil prinsip-prinsip Alkitab menjadi dasar pegangan yang membentuk gaya hidup kita. Jadi Daniel itu luar biasa. Next. Nah, bahkan pagi-pagi subuh Raja berlari pergi ke gua singa. Ini yang menarik lagi. Waktu pagi dia terus pergi di gua itu, berlari lagi. Dan biasanya raja bangun lambat kan mereka mau buat apa, mau bangun bukan ada mau dibuat tuh kan buat apa mau bangun awal kan dia sudah relax. Siapa yang ganggu dia bikin masak di dapur? Oh memang ada masak di dapur raja kan. Tapi pagi itu berbeda, terburu-buru pergi ke gua tanpa pengawal lagi tuh. Nah tanpa pengawal sendirian. Nah, bayangkan itu, dan sanggup, kalau istilah sekarang sanggup mencemar duli kan, artinya dia lepaskan dia punya keistimewaan, dia lari ke tempat penghukuman. Bayangkan itu, bukan di istana, dia pun di istana, tapi dia lari di tempat penghukuman, tempat yang hina. Dia pergi di situ, oke? Mengingatkan Kristus juga dari surga ke dunia, datang di tempat yang hina, mengangkat saya dan saudara. Jadi, dan pada waktu di penjara itu dia bersuruh dan memanggil Daniel kurang lebih kurang kan. Daniel, kalau dusun bilang, pasti kepada dia. Kau masih hidup kan nih? Kau masih hidup kan? Oke. Jadi pertanyaan itu memang ditandai rasa rindu kan, bukan rindu pada apa, tapi dia sayang satu orang yang berguna hilang dari istana. Oke. Dia tidak sanggup kehilangan rasa bersalah karena terperangkap dalam skandal konspirasi politik. Inilah raja karena tidak selidiki dulu betul kan, karena sekali lagi undi orang yang baik pada ya, diselidiki dulu belum buat kau. Nah, masih ingat peristiwa Daniel 3? Masih ingat kan? Nanti kamu baca itu. Oke, di bab 248 kemudian raja menjadikan Daniel orang besar dan mengurniakan kepadanya pemberian yang amat banyak. Dia menjadikan raja Daniel penguasa atas seluruh wilayah Babel dan ketua atas semua orang bijak di Babel. Ini masih masa Nebukadnezar. Dan setelah itu Belshazzar memberikan perintah supaya pakaian ungu dipakaikan kepada Daniel, rantai emas dikalungkan pada lehernya dan dinobatkan sebagai pemerintah yang ketiga dalam kerajaan itu. Belshazzar itu anak Nebukadnezar. Ini bab 5 sudah. Jadi ini pun ada peristiwa yang menarik. Dan nanti kamu baca sendiri. Tetapi kalau kita lihat di bab 6 ayat 1, Darius berkenan melantik 120 orang wakil raja atas kerajaan itu. Mereka ditugaskan untuk memerintah di seluruh kerajaan. Ayat 2, di atas mereka ada 3 orang penyelia, dan seorang daripada mereka ialah Daniel. Kepada 3 orang yang penyelia itulah
para wakil raja bertanggung jawab supaya raja tidak mendapat sebarang kerugian. Ayat 3 terbukti betapa Daniel lebih menonjol daripada dua orang lagi penyelia itu dan juga biasa para wakil raja, karena padanya ada roh yang luar biasa hingga kan raja berancangan mengangkat dia untuk memerintah seluruh kerajaannya. Oke? Jadi kita lihat di sini bukan karena kekuatan kepandaian Daniel sendiri, memang ada Tuhan yang menolong dia. Sama dengan kita juga. Oke? Dalam setting kita, keperluan kita, konteks kita, di mana-mana kita berada dan challenge yang kita hadapi pada masa itu, kita tidak perlu bersandar pada kekuatan kita sendiri. Ada Roh Tuhan, karena Kristus yang diwakili oleh Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Betul atau tidak? Kita tidak nampak Yesus lagi, tapi Roh Kudus yang mewakili dia ada di dalam hidup kita. Tapi memang ada perbedaan. Dia tinggal di dalam hidup kita dan diam-diam, atau kita minta dia memimpin kehidupan kita dan dia menghasilkan buah-buah roh. Okay? Macam tadi dalam perjalanan di sini, saya drive tinggal berapa menit lagi, takut kelembatan, lambat sedikit saya jalan. Ada satu kereta lambat pelan dia jalan, kereta bagus juga tuh. Saya kira boom sana, atau boom di sebelah kiri, atau marah, tapi dalam pikiran saya lalu pandai marah. Kenapa saya marah tiba-tiba? Terus saya bilang, di mana itu buah Roh Kudus yang sabar? Jadi saya tanya begini dalam di mana itu buah Roh Kudus? Siapa yang berbuah? Saya kan itu Roh Kudus. Siapa yang betul-betul menghasilkan buah ini? Roh Kudus atau saya? Kenapa saya tidak sabar? Kalau hilang itu sabar. Dia keluar kan atau apa? Lalu ada ilham atau terang baru yang saya dapat. Oh, dalam situasi begini, tanya Roh Kudus apa yang saya perlu buat? Bagaimana saya respon? Beri sikap proaktif. Kalau saya proaktif, sabar aja lah. Kalau saya reaktif, kurang ajar. Lama-lama hilang kamu punya damai. Pura-pura akan damai di sini dia. Ini tidak. Jadi inilah Daniel berkhidmat di bawah 4. Daniel ini berkedudukan tinggi dan kemudian dia berkhidmat di seperti yang saya katakan tadi 4 raja. Next. Nah, melalui Daniel, Raja Darius pun mengakui kedaulatan Allah. Nah, macam Nebukadnezar mengakui kehebatan Tuhan, Raja Darius pun seperti itu. Setelah itu Raja Darius mengirim surat kepada semua orang, kepada segala suku, bangsa, dan bahasa yang tinggal di seluruh bumi. Semoga kesejahteraanmu berlipat ganda. Nah, bayangkan itu, setelah Daniel dikeluarkan dari penjara itu, dari gua singa itu, dan dia selamat, Tuhan memelihara dia. Dia tulis surat. Saya bayangkan kalau Perdana Menteri kita tiba-tiba tulis surat. Nah, jamin dari Raja Darius. Semua dalam boleh nggak begitu? Ada kemungkinan kan? Semua orang di bawah pemerintahan. Dan dia kata, aku mengeluarkan titah supaya seluruh wilayah kekuasaan kerajaanku, orang harus gentar dan takut kepada Allah yang disembah. Walaupun dia tahu ada alasan, tapi ini kali dia bilang disembah oleh Daniel. Artinya menyebut satu nama yang percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Karena dialah Allah yang hidup dan yang tetap selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan binasa dan kekuasaannya sampai selama-lamanya. Next. Dan melepaskan dan menyelamatkan dia, mengadakan tanda-tanda dan berbagai keajaiban baik di langit maupun di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel daripada cengkaman singa-singa itu. Jadi apa maksud ini? Ini adalah satu influence, satu pengaruh rohani yang telah tertanam di dalam hati
seorang raja, dan akhirnya raja memberikan titah itu, dan orang harus respect Allah yang disembah oleh Daniel. Saya harap ini saya pun berdoa untuk kita semua umat Tuhan yang sudah hidup diperbaharui oleh Kristus. Kita sudah tinggalkan hidup lama, yang baru sudah datang. Kita ini anak-anak Tuhan, ada pengaruh yang bagus. Amin. Amin. Beritahu dalam diri sendiri, saya ada pengaruh yang bagus, yang boleh menjadi blessing kepada orang lain. Nah, Daniel, apa rahasiamu? Nah, masih lagi kita tanya ini rahasianya. Okay? Nah, hasil didikan anak dari rumah lagi, 1 ayat 4 itu, orang muda, bayangkan itu. Ini hasil didikan, ini tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik. Memang berperawakan baik itu, kalau handsome dan tidak handsome itu memang dari kalau keadaan muka kita ini memang itu dari lahir lah, kecuali ada pandai juga lah kasih dandan selepas itu ada bagus-bagus hitam dikasih kuning sedikit, itu ada sedikit perbedaan. Tapi maksud yang perawakan yang baik di sini adalah ada kaitan dengan kau punya tingkah laku, kau punya apa yang kau buat, sikap hati kau dan sebagainya, dan memahami berbagai hikmah dan berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, mahir bekerja lebih sederhana. Maksudnya di sini, setiap dia tidak otomatis ada quality begitu. Memang ada orang yang tanam di dalam hati. Jadi anak-anak kita yang masih, kalau sudah dewasa, sudah anak kita mungkin dia sendiri lah pikir. Tapi kalau yang baru lahir, apalagi dalam kandungan lagi, ada orang berkata, masih dalam kandungan pun kau boleh ajar sudah deh. Begitu dia lahir, dalam kandungan pun dia memberontak sudah itu kan. Pada yang memberontak sudah itu, dia tantang perut mama. Kenapa wanita? Di dalam sana perut saja. Lepas itu dia lahir, waktu dia lahir, tengok, kau tidak pernah ajar dia buat tidak bagus, tapi pandai sudah bagai. Dia cakap tidak bagus. Andai lawan orang tua, kecil lagi, kau belum pernah ajar pun, itu memang ada kesan daripada manusia jatuh dalam dosa. Tetapi padanya juga ada perkara-perkara yang baik, karena Tuhan mencipta kita segambar dengan Allah. Kita mewarisi, ada gambar Allah di dalam hidup kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, gambar itu rusak. Jadi kita perlu ada didikan. Disitulah pendidikan perlu masuk. Jadi kita perlu didik anak kita dari tengah-tengah kesibukan. Walaupun tidak seperti Daniel lah, anak-anak membesar dengan keunikan mereka sendiri. Mereka ada cara mereka hidup sendiri, tapi mesti mereka jajan. Tidak juga ada, walaupun kita, tetapi ini juga kita perlu pertimbangkan. Walaupun kita didik anak kita dengan baik sekali, tidak ada jaminan juga dia tidak pilih jalan sendiri. Kalau kita ingat kisah anak bungsu yang hilang, itu bukan masalah bapak dia lari dari rumah, dia sendiri yang buat keputusan. Jadi dia bilang, kasih saya punya harta warisan. Lalu dia buat, itu bukan remaja, dia sudah besar sudah itu. Orang yang meminta warisan adalah orang yang sudah boleh berpikir sebenarnya. Tapi dia minta, dia lari dari rumah. Alkitab memberitahu apa yang dia buat di luar. Bergaul dengan pelacur, hidup bebas. Dia kasih habis duit dia. Bagus kalau dia taruh di SB itu dia kasih hambur aroma itu, dia kasih hambur segala macam. Mana tidak habis duit. Dan yang teruk ini, ngam habis duit, resesi ekonomi. Lepas resesi ekonomi tidak boleh cari kerja, macam sekarang ini susah cari kerja di musim COVID. Jadi tapi sekarang masih oke lah berbanding yang cerita ini dia. Sehingga dia cari kerja, ya akhirnya dia jumpa majikan ladang babi. Itu dia karena terima di situ. Cuma dia bilang tiada makanan. Kalau kamu makan dengan makanan bersama makan tuh babi. Jadi susah betul itu hidup. Siapa yang susah, sudah pernah hidup susah di sini? Yang betul-betul susah.
betul susah. Sampai kamu makan nasi ayam. Oke kan makan nasi ayam. Yang bikin kasih makan ayam. Kita susah-susah pun belum sampai di situ. Jadi kisah itu dia betul-betul anak itu susah. Tapi yang bagus begini, dalam keadaan susah, tertekan, tiada harapan, akhirnya dia ingat bapaknya. Wah, itu bagus. Ini berita baik untuk ibu bapak. Dia ingat bapaknya, pasti ingat mamanya kalau masih ada. Dia kata yang paling terbaik masih di rumah bapakku. Wah, itu kan bagus. Jadi anak-anak yang saya percaya dia sudah kena didik dengan baik. Cuma dia buat keputusan sendiri. Waktu dia dalam krisis, dia ingat balik di tempat di mana dia lahir, itu jauh lebih bagus. Bersama dengan bapaknya. Jadi didik kita punya anak. Walaupun ada terjadi salah satu anak kita macam anak bungsu ini, tapi harapan dia adalah dia boleh balik. Kenapa? Ada sesuatu yang dia rujuk dan pegang balik, yang tidak rapuh. Kalau kita Ojo yang gaduh, yang bercinta, dia bilang, hilang harapanku. Aku pegang yang satu ini ternyata rapuh. Mati lagi aku. Dia boleh jadi gini, dia jadi ajaran waktu masih kecil itu kita perlu. Teruskan. Next. Jadi Daniel, rupanya rahasianya begitu. Dia selepas dia menerima didikan itu, dia pegang apa yang dia telah pelajari. Dia praktikkan dalam hidupnya, dan salah satu dia punya hasil daripada ajaran itu ialah membantu Daniel pada awal-awal boleh buat pendirian. Sebelum ada masalah, dia sudah ada pendirian. Kan kebanyakan kita ada masalah baru pikir pendirian. Memang kita guncang. Tapi ini sebelum ada cabaran, dia sudah buat pendirian. Pendirian apa itu? Saya tidak mau mencemarkan hidupku dengan apa saja. Jadi dalam konteks Daniel itu, dia diberi hidangan makanan raja yang segala macam itu dipersembahkan kepada berhala dan sebagainya. Daniel nampak itu, dia kata begini, adakah orang buangan lagi, budak lagi di situ? Lalu dia minta begini, bolehkah kami tidak makan ini? Kasih saja sayur dan air. 10 hari kemudian kau bandingkan kami dengan anak-anak raja yang lain atau orang-orang yang pemuda-pemuda yang lain. Sekali memang Tuhan memberkati yang menjaga dia, dan akhirnya 10 hari dibandingkan Daniel lebih dan kawan-kawannya lebih hebat. Makan sayur ya, jadi belum makan babi yang sedap. Tidak lah. Jadi makanya dalam situasi tertentu itu makan sayur itu lebih bagus untuk kesehatan kan. Tapi Daniel beli itu hanya untuk case Daniel dulu. Yang kedua, lepas itu doanya, itu rahasianya di ayat 63 kali sehari. Jadi ini salah satu yang kita boleh belajar dari hidup Daniel, doanya itu. Ini relevan dalam setiap zaman setiap orang, termasuk saya dan saudara. Orang yang tidak berdoa, meskipun dia berkata saya anak Tuhan, tidak akan lemah. Karena apa? Doa itu adalah saluran berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Communication inilah yang menjadi aliran tenaga dari surga, memberi kita stamina rohani, kekuatan setiap hari. Dalam keluarga pun, kalau kau tidak bercakap dengan orang yang ada di dalam rumahmu, lama-lama kamu kurus juga itu. Bukan kurus badan, kurus itu hubungan komunikasi. Itu kemesraan mulai hilang. Dan kalau dalam suami istri itu adalah
kemesraan adalah payung perkawinan rumah tangga, dan kemesraan yang hilang membuat keluarga seperti di padang gurun. Oke, jadi doa kita itu udah pelihara. Kalau tidak 3 kali pun 1 kali. Katanya berdoa di kedai makan pun, kalau di kedai makan pun berdoa sebelum makan pun, Tuhan terima kasih. Orang takut, kalau takut orang nampak kau berdoa. Kalau begitu badannya kamu gemuk, rohani akan terus. Jadi doa kita itu penting. Yang ketiga, dia punya keyakinan. Nah, keyakinan ini, dia punya keyakinan adalah baik di Israel maupun di Babel, Allahku tidak berubah. Dia menyertai saya di sini, di sana dia menyertai saya di sini. Dan apapun situasi di dunia ini tidak akan mengubah pendirian saya, karena Allahku adalah Allah yang Immanuel. Jadi Allah kita keyakinan itu. Kalau dalam konteks kita sekarang ini, salah satu keyakinan yang sangat penting kita pegang adalah keyakinan keselamatan kita. Oke? Selain daripada kita yakin Allah menyertai kita, kita memiliki keyakinan keselamatan kita. Saya mati hari ini, saya yakin saya masuk surga. Amin. Dan mengapa kita tutup kita punya muka? Sebab kita takut itu virus kan? Kenapa takut virus? Takut mati. Itu saja pada punya air itu kan, takut mati. Saya belum mati, saya mau mati. Alang-alang mati punya ya. Tetapi maksudnya semua orang akan mati. Kita memang ikut semua peraturan, tapi kita mesti ingat juga semua orang akan mati. Pada waktu kita mati, kita pergi mana? You get the point? Kalau kita mati, kita pergi mana? Anak sekarang bilang, pergi kuburan apa? Memang apa kuburan? Tubuh ini dari tanah, memang pergi kuburan. Tapi ada satu yang bukan dari tanah yang kita miliki. Apa itu? Nyawa roh kita yang Tuhan hembuskan kepada kita. Dia ambil balik itu, memang kita tanah lagi. Oke? Tapi kalau kita mati, kita pergi mana? Jadi jawab, saya punya keyakinan adalah saya masuk surga sama dengan Tuhan dalam malam ini. Dan kalau itu keyakinan kita, di situ kita tidak perlu takut salah lagi nanti. Oke, next. Dan yang mau akhir-akhir sudah nih. Oke, Daniel setia dan melakukan apa yang benar. Coba kita baca 2 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Akibatnya para penyelia lain itu serta para wakil raja berusaha mencari alasan untuk menjatuhkan Daniel dalam hal pemerintahan, akan tetapi mereka tidak dapat suatu alasan atau kesalahan sedemikian lantaran kesetiaan Daniel, bahkan tidak dapati sesuatu kesilapan atau kesalahan padanya. Lantas laki-laki itu memutuskan, kita tidak akan menemui apa-apa alasan untuk menjatuhkan Daniel ini kecuali dalam hal hukum Allahnya. Terjemahan berikutnya. Jadi di sini yang saya sudah sebut yang tadi lagi, bahwa Daniel setia dan melakukan apa yang benar. Oke? Jadi kita berusaha juga lah dalam konteks kita. Oke. Next. Dan ayat 3 ini saya baca di ayat permulaan itu, akan bersinarlah orang yang bijaksana seperti cakrawala, dan mereka yang memimpin ramai orang kepada pembenaran akan bersinar seperti bintang yang seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Saudara mau bersinar seperti bintang, bukan bintang film. Ini bintang di sini, bukan yang bintang film Hollywood lah semuanya, atau Piramli dan sebagainya. Karena kehidupan ini, bintang-bintang yang di dunia ini
bukan juga terlalu memberkati. Popularity saja bersinar. Tapi lain-lain banyak yang kita tidak boleh contohi. Tetapi bintang maksud di situ itu adalah memang menjadi berkat di tengah-tengah bangsa-bangsa. Nah, kita bandingkan Filipi pasal 2 ayat 13 dan 15. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Next. Terus, nah kesimpulannya, keberhasilan Daniel di Babel disebabkan oleh integriti kepribadian. Karunia-karunia nubuat memang dia memiliki itu, mampu untuk menafsir, mengerti semua yang susah-susah dipaham. Tapi dia sangat fokus. Sangat fokus itu makanya once Yesuslah untuk selama-lamanya. Dan hidup kita tidak kira apa saja yang kita buat, kita punya fokus itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan campur tangan Allah, satu lagi adalah campur tangan Allah yang mengakibatkan dia segera ataupun membuat dia segera mendapat kenaikan pangkat kepada kedudukan penting dan penuh tanggung jawab. Ada seorang berkata, kalau kamu naik pangkat selalu buat yang terbaik. Kecuali ada ketidakadilan dalam penilaian dalam majikanmu. Kalau kau buat terbaik, memang kau cepat dimakan. Tapi kalau sekarang ini lain kan juga, walaupun kau buat baik, kau lah yang paling rajin di dalam sana, tapi orang lain yang tidak kerja juga yang naik pangkat. Itu terjadi karena ketidakadilan di dalam jabatan. Tetapi jangan bimbang. Kamu punya kehidupan bukan dinilai oleh majikan atau jabatan kamu. Hidup kita dinilai yang paling atas adalah Yesus Kristus. Dan akhirnya waktu kita bertemu dengan Dia, sabar, kau telah melakukan yang terbaik. Amin. Jadi mari kita belajar dari Daniel. Dan Tuhan, mari kita berdiri, mari kita berdoa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia memang berkenan untuk menjadikan kita, membuat kita bersinar, membuat kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang kita tadi bilang bengkok hati. Banyak betul ini bengkok hati di sana sini, tapi kita lah yang meluruskannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti saya berdoa untuk kamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang kami telah pelajari pada hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan jiwa kami memuji nama-Mu. Sebab tidak ada yang terbaik berbanding bersandar kepada kami terbatas dalam banyak hal. Tidak ada yang juga dia menyadari hanya karena Tuhan, hanya karena Engkau yang memberi dia hikmat, membuat dia cemerlang. Karena dia membuat pendirian yang sangat jelas, yaitu tetap bersandar bergantung kepada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kebaikan Engkau-lah Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan membina stamina rohani ini. Kami yakin Tuhan, Engkau-lah yang menolong kami setiap hari Tuhan. Biarlah hati kami terpaut kepada Engkau. Setiap waktu kami berpegang kepada janji-Mu. Kami tidak akan melupakan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, saya berdoa untuk anak-anak Indonesia.
baik mereka yang ada di sini yang mendengar pemberitaan firman hari ini, dan mereka yang akan mendengar kemudian, dan kemudian mereka yang tidak sempat mendengar. Kami berdoa Tuhan supaya melalui sharing daripada anak-anak di sini, dan mereka akan mendengar Tuhan, mereka akan tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau berkenan untuk menjadikan mereka umat-Mu yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Terima kasih Bapa, terpujilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kita semua yang percaya kita katakan amin. Terima kasih, selamat menjadi seperti Daniel. Oke, duduk. Kita akan bagaimana terus? Oke, belum saya serahkan kepada MC. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Dan dalam perjamuan kudus ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa ada seorang pribadi yang telah mengorbankan hidupnya untuk kita, dan dia serahkan hidupnya seluruhnya mati di kayu salib untuk kita. Oke, saya jemput meja di sini. Oke, sebelum kita edarkan dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 23, aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah aku sampaikan kepadamu, bahwa pada malam dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadamu. Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadamu. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian kamu akan memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Oke. Jadi mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak, kesempatan ini kami ambil untuk merenungkan betapa bermakna hidup ini. Karena kami tahu pada waktu kami masih berdosa, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami dengan memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kami, menghapus segala kejahatan kami, dan memberikan kami hidup yang baru, hidup yang kekal. Dan sehinggalah kami disebut anak-anak. Hari ini kami berkumpul di sini mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kiranya ini mengingatkan kami bahwa Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami, dan kami mau memberitakan kematian Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan ambil dan pegang dulu. Dan selepas itu nanti kita makan roti dan minum cawan bersama-sama.
Oke, mari kita berdiri bersama-sama dan sebagai tanda kita satu di dalam Tuhan, pegang roti kita masing-masing. Dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti semua. Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepada aku. Mari kita minum bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dan biarlah mulai dari saat ini dan seterusnya dalam perjalanan hidup kami mengikuti Engkau. Engkau terus menyertai kami, memimpin hidup kami, dan menyegarkan kehidupan kami. Dan biarlah hati kami sentiasa terpaut kepada Engkau, mata kami selalu fokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Dan sekarang saya serahkan kepada Yesus. Terima kasih Penatua Sulimon. Saya percaya kita semua sudah diberkati lewat firman yang telah disampaikan tadi, juga daripada ucapan yang kita baru ambil sebentar tadi. Kita akan memberi persembahan dan saya menjemput Ibu Esther untuk berdoa bagi pemungutan persembahan kita. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita berdoa. Haleluya Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami sangat bersyukur, berterima kasih karena mempunyai kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Di sini Tuhan kami sudah mengangkat puji-pujian dan kami sudah mendengar firman Tuhan yang begitu hidup dan begitu mengajar kepada kami bagaimana kami harus taat kepada Tuhan Allah kami yang hidup, yang berada di tempat yang maha tinggi, supaya kehidupan kami senantiasa terpelihara. Dari berkatilah hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini bagi kami, dan berkat Tuhan melimpah di dalam keluarga. Tuhan memelihara, menjaga, melindungi kehidupannya, dan begitu juga semua firman yang disampaikan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat kepada banyak orang dan menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga bagi kehidupan kami sampai pada hari ini kami boleh hidup dan bergerak oleh karena kasih dan setia Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memberi pemberian melalui keuangan untuk membantu pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati anak-anak Tuhan yang sudah bersama-sama di dalam persekutuan ini, karena Tuhan sudah memberkati pekerjaan mereka dan apapun usaha yang sudah dijalankan semuanya Tuhan itu daripada-Mu. Terima kasih anak-anak Tuhan yang sedia memberi walaupun seberapa itu mengikut
kerelaan hati dan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan, karena Engkau menerima dengan sukacita yang daripada hati kami. Itulah yang kerinduan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua, dan kami sudah mengucap syukur semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Haleluya. Sambil kita memuji Tuhan kita. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Masa dan ruang saya serahkan kepada pengumuman. Kita punya pengumuman minggu ini. Shalom, selamat bertemu lagi di hari Minggu, hari yang indah, hari yang baru. Wow, asik. Macam saya membuat kata-kata. Oke, untuk minggu depan kita ada seperti biasa, kita ada Bible study pada hari Selasa jam 8 malam. Jadi kita jemput semua Jumat untuk datang bersama-sama. Kita akan ada Bible study. Dan hari Jumat minggu hadapan 21 hari bulan 8, semua kita juga dijemput untuk berdoa bersama-sama di Menara Doa SIB Sabah. Jadi seperti biasa juga jam 8 juga dia punya masa. Jadi semua dijemput untuk hadir bersama-sama dan berdoa lah. Terutama masa-masa sekarang ini kita tidak tahu bila kita punya pilihan raya di Sabah ini. Tahu-tahu ternaik itu Pastor Seniman yang kata-kata melompat, dia bilang ke
kita tidak mau yang begitu, kita mau yang terbaik yang daripada Tuhan. Amin. Oke, so sebelum saya mengakhiri, sebelum saya menjemput Penatua Soliman untuk berdoa, jadi saya ingin memperingatkan, memberi peringatan bahwa kita punya pintu ada di sebelah sana, pintu keluar kita ada di sebelah ruangan di sana. Jadi kita minta untuk sebagai pematuhan SOP kita minta keluar dari sana lah. Ya, saya jemput Penatua Soliman untuk berdoa dan berkata. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau yang telah memanggil kami ke tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Kami yakin Engkau sudah berbicara di dalam hati kami masing-masing. Kami akan membawa berkat-Mu. Kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang akan datang ini, bahkan seterusnya, berdasarkan apa yang kami yakini di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Bapa kita di surga. Kekuatan yang daripada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, dan persekutuan Roh Kudus yang membimbing kehidupan kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua kita katakan amin.